Dia melahirkan, terus langsung depresi, terus bayinya dibanting. Ini aku lagi nanganin banyak. Rumah Peduli Kemanusiaan. RPK, iya. Ini kamu kelola sendiri pakai uang pribadi? Pakai uang pribadi. Ketemu aku waktu umur 8 tahun. Maaf, dijual sama ibu kandungnya. Aku doain kamu sehat terus. Hai. Terima kasih banyak telah hadir dalam hidup Mama. Karena anak-anak Mama yang ngebuat Mama jadi semangat buat kerja, buat bantu orang. Iya. Ya, Mama sayang sama Citra, sayang sama kakak, sama adik semuanya. Iya. Dan aku kan perempuan, Kak, aku belum menikah, belum pernah namanya kita mengandung dan punya anak. Tapi setelah kita menangani kasus itu, aku jadi merasakan, Kak. Halo teman-teman, kembali lagi di Bicara Dari Hati Sarah Wijayanto. Seperti biasa kami akan menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan berbagi kisah di sini. Dan semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi untuk kita semua. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Sebelum aku kenalin narasumber hari ini, seperti biasa aku mau ngingetin kalian yang suka skip sarapan. Termasuk aku. Jadi sekarang itu Dilan ada serealnya. Kombinasi rasanya ini juga ada 3. Jadi ada Choco Crispy, ada karamel dan juga krim vanilla yang milky. Dilan emang sereal kekinian yang anti ribet. Jadi ini solusi banget buat kalian yang pengen sarapan praktis, bisa dimakan di mana aja, kapan aja. Sekarang ini aku selalu nyetok di tas dan ada di mobil, jadi kalau lapar tinggal buka, tinggal satset. Kombinasi antara 3 rasa ini juga bikin pecah di mulut. Sarapan, Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Dan hari ini aku sudah kedatangan Novi Pratiwi. Halo Novi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku udah lama sih sebenarnya suka nonton video kamu. Oke, makasih. Jadi suka lewat di FYP aku, terus aku suka ngikutin karena mungkin itu orang ngambil video dipotong-potong. Jadi aku kayak akhirnya nyari. Kayak pengen tahu kelanjutan ceritanya yang kamu lagi coba untuk selamatkan gitu. ODGJ. Iya. Apa kabar, No? Baik, alhamdulillah, Kak. Lagi sibuk apa sekarang? Masih bantu orang. Masih baru pulang tadi malam jam 2. Oh, oke. Novi, boleh nggak sih sebelum kita lanjut ngobrol, sebenarnya pengen banyak yang pengen aku tanyain dari my personal gitu. Cuman mungkin Novi bisa nggak ceritain dulu sebenarnya Novi ini pekerjaannya apa dan kenapa memilih banyak membantu orang seperti ini? Oke. Mungkin awal mulanya aku basicnya dulu pramugari, Kak. Aku pramugari di maskapai Indonesia selama 8 tahun. Dari lulus sekolah 2012 sampai aku resign di 2020. Oh, resign di 2020. Nah, resignnya karena aku memutuskan untuk mantap, yakin, bismillah aku mewakafkan hidup aku untuk bantu orang. Ini sebentar. Biasanya kan kalau kita mau memutuskan sesuatu gitu, melakukan sesuatu pasti kan ada triggernya gitu. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu pandemi, Kak, 2019-2020 itu kan emang penerbangan tuh lagi sedikit banget. Terus gaji dipotong, uang terbang juga nggak ada. Akhirnya aku unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Oke. Nah, aku bingung waktu itu posisinya di rumah, kita ngapain gitu. Terus akhirnya aku melihat YouTube, terus aku ngelihat ada suatu yayasan untuk ODGJ terlantar di daerah Tasikmalaya. Oke. Waktu itu. Nah, terus akhirnya aku telepon, aku hubungin, aku bilang aku mau datang untuk ada bantuan yang mau kita kasih gitu. Terus pas datang ke sana, aku melihat secara langsung di sana sekitar ada 200 orang ODGJ terlantar dan bahkan ada yang hamil. Ya kondisinya diselamatkan oleh yayasan tersebut.
gitu. Akhirnya aku tergerak untuk mencari langsung pakai mobil losbak, Kak. Aku nyari di jalan pakai mobil losbak, aku di belakang mobil losbak itu, terus dapatlah 3 ODGJ di sana. Nah, terus aku mandiin, aku cukurin. Kok aku kayak seneng ya, Kak. Terus alhamdulillahnya tuh kayaknya Allah ngasih aku hidung yang nggak bau, nggak jijik gitu. Jadi kayak biasa aja, Kak. Gitu. Jadi mungkin ya panggilan aja gitu Panggilan, kali ya. iya. Dan pada saat Novi melakukan itu sama sekali nggak ada perasaan jijik atau apapun, emang Iya. kayak ada Seneng. bahagia Iya, yang nggak bisa nggak bisa, dibayar pakai apapun. dan kamu nggak bisa, iya nggak ada kata-katanya gitu ya. Betul, nggak ada kata-katanya. Itu berjalan berapa bulan, terus waktu itu kita ada bantu ODGJ juga namanya Abah Ismail, itu sempat viral juga. Nah, dia aku bawa di rumah, kan aku belum yayasan dulu. Karena aku bingung, kasihan posisinya. Dia udah tua, kayak sekitar 50 tahunan. Terus aku mikir, kok kasihan ya, sudahlah aku bawa ke rumah. Aku tampung dia di rumah, dan aku berharap keluarganya bisa ketemu gitu. Karena sudah lumayan lama terlantar belasan tahun di jalan waktu itu. Nah, dari situlah, Kak, aku terbang posisinya, itu masih terbang tapi bantu orang juga. Nah, terus akhirnya aku mutusin waktu itu terbang ke Makassar 4 hari. Nah, sedangkan aku meninggalkan ODGJ di rumah gitu. Terus banyak juga yang menginformasikan terkait ODGJ kan. Jadi nggak bisa ke-handle, nggak balance. Jadi akhirnya di situ aku harus putusin salah satu gitu kan. Dan ditambah juga waktu itu ada bayi ODGJ yang kita rawat di rumah. Bayi? Iya, bayi ODGJ. Jadi waktu itu ibunya ODGJ, terus lahirnya di sawah, di bilik gitu. Dan akhirnya kita selamatkan, kita taruh di rumah kita. Jadi rumahku dulu banyak ODGJ dan... Ada berapa orang di rumah waktu itu? Waktu itu baru-baru 4, sebelum kita punya yayasan. Terus kamu ada yang bantu nggak? Iya, ada mbak aku. Ada mbak? Ada mbak. Jadi beneran Novi sama mbak aja gitu udah? Cuman berdua ya. Cuma berdua kita yang handle. Terus waktu itu juga awalnya nggak sempat niat bikin YouTube, Kak. Jadi cuma bikin video. Terus akhirnya aku share-share di media sosial. Nah, mungkin viralnya waktu itu aku sempat masuk ke kontennya Irfan Hakim sama Rian TV. Nah, disitulah nama aku muncul mulai gitu. Kedengaran. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya aku di-guide sama AA untuk kenapa nggak bikin YouTube, bisa membantu orang tapi punya penghasilan sendiri. Iya, bener ya. Seperti juga bisa ngebantuin kamu untuk ngebantuin orang lagi gitu ya. Betul, Kak. Terus Novi sekarang usianya berapa sih, Novi? 31, Kak. 31, masih muda banget. Oh, berarti dulu itu udah lulus SMA, sekolah langsung jadi pramugari? Iya, betul. Langsung jadi pramugari. Masih muda banget loh, 31, nggak beda jauh sama aku. Nggak usah ketawa, biasa aja. Oke, Novi, ini kan tagline kamu memanusiakan manusia. Kenapa kamu memilih tagline itu? Karena menurutku kalau bukan kita siapa lagi, itu kan sebenarnya kesadaran diri kita untuk membantu orang lain. Ya aku bilang kalau bukan kita siapa lagi, belum tentu banyak orang yang bisa terinspirasi membantu orang. Makanya kenapa aku pilih konsisten untuk sosial, karena aku di sini mengedukasi, mengajak semua orang bisa loh sebenarnya membantu orang-orang yang membutuhkan tanpa uang sebenarnya. Kita lapor dinas sosial, kasih makan, bantu dibersihkan, bantu dimandikan, seperti itu sih. Pernah nggak ada pengalaman yang mungkin, maksudnya yang bisa jadi mempengaruhi kamu gitu untuk hari ini gitu? Apakah pernah melihat seseorang yang mengalami hal yang sama, yang dekat sama kamu atau gimana? Nggak ada sih, Kak, untuk aku memutuskan membantu ODGJ. Itu nggak ada yang nge-trigger aku untuk aku memilih bantu ODGJ. Itu benar-benar pure tergerak dari hati dan mengalir gitu aja, Kak. Dan sampai hari ini sampai hari ini. Ya. Berarti udah berapa tahun itu? Dari 2020 sampai hari ini. Kalau sekarang berarti udah ada yayasan, terus sudah ada yayasan. Ada berarti tempat rehab berarti ya? Rehabilitasi. Jadi, rehabilitasinya ada gitu. Ada rehabilitasi mental sama kesejahteraan sosial anak. Gitu. Jadi kita sekarang ada 8 anak asuh dan ODGJ juga banyak keluar masuk sih. Yang udah sembuh kita kembalikan. Seperti itu, Kak. Ke keluarganya. Ke keluarganya, iya. Oke. Makanya
kenapa kita nggak share di YouTube? Itu niat kita mempertemukan orang yang sudah lama hilang dan mungkin selama ini dicari, terus bisa melihat di YouTube kita dan menghubungi kita. Banyak ya tapi ya yang Banyak hilang banget ternyata. Kak. Yang paling lama 35 tahun aku temuin di daerah Sidoarjo, Surabaya. Gitu 35 tahun dari dia muda sampai sudah tua banget gitu. Keluarganya ada di mana? Ada di Tuban. Itu viral Kak, lumayan viral waktu itu. Jadi si ODGJ-nya ini aku temuin dia lagi ngorek-ngorek sampah. Udah tua. Jadi emang hilangnya itu dari dia masih muda. Terlantar karena dia mencari pekerjaan, tidak dapat kerjaan, akhirnya di jalan gitu aja dan ya makannya jadi di sampah. Seperti itu. Makanya kadang belajar dari kehidupan mereka jadi lebih bersyukur dan lain-lain sih Kak. Gitu. Aku kayak waktu itu sempat nonton salah satu video kamu ya. Kan kita nggak pernah tahu reaksinya mereka. Kadang kan juga mereka mungkin nggak ngerti kalau lagi ditolong ya. Gitu. Dan aku lihat ada satu orang perempuan yang agresif ya ke kamu ya gitu. Dan aku lihat cara kamu menangani juga sabar sekali gitu. Itu yang ada pada saat itu yang ada di pikiran kamu sebenarnya apa sih? Maksudnya bisa itu sampai mau nyerang kan gitu ya? Itu ngegigit waktu itu Kak. Karena dia tuh baby blues. Terus waktu itu kan aku mau bantu karena dia bawa anak kan. Dia bawa anak terus katanya siang-siang kepanasan, anaknya nggak pakai baju. Malam-malam jam 1, jam 2 dia muter-muter dengan kondisi kedinginan anaknya kan. Akhirnya aku bantu atas persetujuan keluarga ya Kak. Terus akhirnya waktu itu dia sempat ngeludah Kak. Maksudku aku mau nutup supaya dia nggak ngeludah ke timku gitu. Nah, aku nutup tapi jari aku tergigit sampai ya itulah. Aku nangis karena sakit banget kan. Karena digigitnya benar-benar yang kayak gigit banget dan aku kalau misalnya di posisi itu aku cuma sadarnya ya wajar lah dia kayak gitu kan, self defense Kak. Iya sih kan karena itu tadi mungkin dia nggak paham, mungkin dia pikir kamu mau nyerang dia bisa juga gitu ya. Karena kan mungkin selama ini dia tuh yang terabaikan gitu Kak. Terus atau mungkin ada yang iseng sama dia atau seperti apa. Nah, ketika ada orang yang ingin membantu pasti dia ada pikiran yang dia takut dan lain-lain. Dan menurutku itu hal yang sangat wajar. Gitu. Jadi kita yang sehat masa kita harus itu balik sama dia kan nggak mungkin. Iya kita ngerti ya harus lebih ngerti ya. Kamu dari kecil kayak gini nggak sih Nov? Kayaknya aku bawaan dari kecil ajaran keluargaku sih Kak. Aku bisa peduli sama yang kayak pedagang-pedagang, lansia, yatim piatu, duafa itu ajaran mamaku, almarhumah mamaku. Oh almarhum mama. Iya jadi kepedulian sama orang itu dari mamaku. Oh dari mama. Mama dulu waktu masih kecil inget nggak apa yang kamu masih inget gitu? Mama ngajarin apa waktu itu? Mama ngajarinnya itu Kak, peduli sama pedagang. Jadi kayak pedagang-pedagang kecil yang ada di jalan, apalagi yang udah tua-tua gitu. Itu benar-benar kalau mamaku ngelihat dan kasihan kita bisa muter balik untuk ngebantu orang itu. Gitu. Kamu berapa bersaudara sih Nov? 2 Kak. Berdua? Novi anak ke? Anak terakhir. Oh yang kakaknya perempuan atau laki? Perempuan. Oh perempuan. Iya. Sama juga? Enggak, aku beda. sudah menikah, sudah punya anak. Enggak terjun sosial sama sekali. Oh enggak terjun sosial, cuman deket? Deket banget. Oh jadi memang dari kecil udah terbiasa mungkin ngelihat mama, akhirnya mungkin kebawa gitu ya? Iya kebawa, betul. Kalau misalnya ke lokasi itu apakah based on laporan orang aja atau emang oh yaudah deh gue mau ke daerah ini gitu? Ada kita hotline Kak, jadi itu nomor yang bisa dihubungi terkait ODGJ atau orang-orang terlantar. Nanti difilter Kak, oke benar nih adanya laporan tersebut baru kita datangi. Gitu. Jadi kalau misalnya kita sambil di jalan ketemu ODGJ kita berhenti. Jadi kita bantu dulu. Gitu. Ini kan udah banyak sekali yang dibantu Novi ya. Kebanyakan dari mereka bisa nggak berapa lama sampai akhirnya bisa kembali ke keluarga? Itu nggak bisa dikasih waktu Kak. Ada yang sama kita 1 tahun, 2 tahun,
Pulih baru pulang, ada yang ternyata 2 bulan udah sembuh. Itu nggak Macam-macam ya berarti ya? beda-beda. Jadi nggak bisa kita tentukan berapa bulan. Jadi artinya sekarang ini yayasan kamu bekerja sama dengan ada dokternya pasti itu ya? Pasti. Kita ada kerja sama rumah sakit jiwa juga. MOU-nya udah ada. Jadi Gitu. bener-bener ya masuk rehab Langsung ke yayasan ke kita. yayasan, terus disiapkan gimana caranya tergantung masing-masing untuk bisa kembali ke keluarganya gitu ya. Betul. Kalau yang kamu temukan, kebanyakan mereka kenapa? Kalau misalnya yang perempuan-perempuan deh, misalnya. Perempuan biasa faktor ekonomi, Kak. Sama korban perceraian. Biasanya dia ya ekonomi, terus cerai, ditinggal suaminya. Terus sekarang lagi banyak banget baby blues, Kak. Baby blues? Jadi kayak dia melahirkan, terus langsung depresi, langsung jadi orang yang berbeda. Terus bayinya dibanting. Ini aku lagi nanganin banyak. Ada di yayasan semua. Banyak banget, Kak. Banyak banget. Jadi makanya yang kadang yang kita selamatin, ibunya kita selamatin, kita pastiin dulu nih, ini bayinya ada yang ngerawat nggak? Kalau nggak ada yang ngerawat, kita rawat juga sama ibunya. Gitu. Iya gitu, Kak. Ini total ada berapa orang yang dirawat sama Novi? Sekarang di yayasan ada 16. Ada 16 orang? Iya, tapi keluar masuk. Waktu itu 27, 26. Ada nggak yang udah masuk terus keluarganya minta langsung ambil gitu? Padahal belum dari Belum dokter belum pulih gitu? Ada yang kayak gitu. Tapi ya itu kan keputusan dari keluarga ya, Iya Kak. sih, nggak bisa apa. Iya, nggak bisa apa-apa. Jadi paling kita cuma jelasin bahwa pengobatannya belum tuntas, belum selesai, tapi kita kembalikan lagi ke keluarga seperti apa. Gitu. Oh, apa nama yayasannya, Nam? Rumah Peduli Kemanusiaan. Rumah Peduli Kemanusiaan. RPK, iya. Ini kamu kelola sendiri pakai uang pribadi? Pakai uang pribadi. Kita kalau ada donatur, alhamdulillah yang bantu. Tapi kalau nggak ada, kita nggak pernah ada profile atau dana CSR dari perusahaan, itu sama sekali nggak pernah. Nggak ada. Cuma waktu itu 1 kali karena ada kerja sama podcast itu aja. Oh, jadi ya tapi yang namanya, yang atau ya mungkin karena niat baik Novi. Rezeki nggak, ada aja. Ya akan ada aja dari semesta gitu ya. Tapi Novi pernah nggak sih merasa pribadi Novi gitu ya? Kan menghadapi mereka kan nggak gampang. Dengan kehidupan pribadinya Novi kan yang namanya manusia kita pasti punya masalah, menghadapi sesuatu. Pernah nggak kamu ngerasa capek dan kayak gue kayaknya butuh istirahat dulu nih? Ada momen itu nggak? Pernah ada. Mungkin momen itu di saat ketika kita bantu orang, terus ternyata orang itu malah ngelaporin kita gitu, Kak. Mungkin tahun kemarin sempat viral. Itu ngebuat aku capek sih, Kak. Karena kita niatnya bantu orang dan kita nggak ada keuntungan apapun, Kak. Waktu itu kita juga sempat open donasi. Terus dan itu kita tunjukin sama dia 100%, kita kasih ke dia, mutasi yayasan kita tunjukin. Gitu. Terus ujung-ujungnya kita dilaporkan penipuan dan penggelapan. Dan itu jelas merugikan yayasan kami. Iya. Gitu. Ini yang melaporkan artinya pihak keluarganya atau? Iya, pihak dia dan keluarganya. Seperti itu, Kak. Itu lebih capeknya ke situ karena yang harusnya waktu kita bantu orang jadi tersita kita bolak-balik untuk pengurusan laporan ini gitu. Lebih ke situ sih, Kak. Terus waktu itu sempat ini dulu nggak? Udahlah gue stop. Itu kan kita nggak bantu orang. Berapa lama tuh? Kayak hampir 1 tahun ya. Oh, hampir 1 tahun? Kasusnya kan 1 tahun. Jadi bantu tuh kalau misalnya urgent banget, yang benar-benar urgent banget, aku baru jalan. Itu pun 1, 2, kan biasanya 1 hari tuh 5, 6. Oh gitu? Aku bantu orang, iya. Aku dari pagi, Kak. Pagi jalan, terus sampai malam, sampai jam 12, jam 11. Pulang balik kita. Soalnya itu kebayang sih aku, maksudnya kalau misalnya kamu deketin si orang ini kan butuh waktu ya? Butuh waktu, betul. Kayak mesti diajak ngobrol dulu, dia percaya dulu. Ya itu aja kalau misalnya sehari ketemu mungkin belum tentu mau ikut gitu kan? Betul, iya. Tapi alhamdulillah sih, Kak, kita belum ada gagal untuk handle, maksudnya kita deketin,
pendekatan sampai dia ikut sama kita gitu, itu alhamdulillah lancar. Luar biasa sih ini. Waktu itu berarti yang terseret soal hukum itu tadi sampai setahun baru selesai. Tapi akhirnya sudah Masih berjalan. sampai hari ini. Sampai hari ini masih berjalan. Agak aneh ya. Yang Belum lama itu aku dipanggil lagi. Jadi ya sudah jalani aja. Mau gimana? Ya udahlah pasti kita akan ketemu ya, sedikit kerikil. Mungkin untuk kamu lagi dicoba nih, nyerah nggak nih dia nih bantuin orang. Cuman ternyata kan kamu makin kuat ya. Nah ini juga aku juga sempat ngeliat videonya kamu kan merawat ada anak-anak di rumah ya. Nah ini anak-anak ini dari mana? Ibunya ODGJ mayoritas, terus ada juga korban pelecehan. Terus Anaknya? Anaknya, jadi ibunya ODGJ, ibunya hamil, kondisi ODGJ, itu aku ambil ibunya, terus pas melahirkan aku rawat anaknya, ibunya ada yang diminta keluarganya juga, jadi aku hanya merawat anaknya. Jadi 80% ibunya ODGJ, 20% korban. Seperti itu. Korban? Pelecehan. Itu anak umur berapa? Maksudnya yang sampai dilecehkan itu? 10 tahun. 10 tahun dia ketemu aku waktu umur 8 tahun. Dijual sama ibu kandungnya. Gitu. Itu jujur Kak, pas aku nge-handle itu kan lokasinya ada di Bekasi. Itu aku sampai pakai psikolog Kak, karena mentalku juga agak ngedrop gitu, kok sejahat itu Kak gitu. Terus ketemu sama ibunya ngomong langsung itu sama aku Kak. Aku mikir ya, kan aku nggak ada ibu ya Kak. Aku ngerasa tuh semua ibu tuh di dunia itu baik banget. Terus pas ketemu sama dia, kan aku LP kan. Aku LP, ibunya jawab, ya untuk makan katanya. Berapa dijual? 70.000. Katanya gitu. Terus aku nangis di situ karena posisinya kok bisa seorang ibu tega kayak gitu. Karena aku tuh mengagumi sosok ibu di dunia ini gitu. Jadi nangis waktu itu Kak. Makanya aku sampai ke psikolog, terus konsultasi, ngerasa gimana ngeliat anak ini kok nangis terus aku, terus sedih banget gitu. Terus anaknya juga sampai pakai trauma healing ya, hipnoterapi juga. Seperti itu Kak. Sekarang dia sudah SD kelas 4 dan tidak pernah bersekolah. Dia nggak pernah sekolah, kelas 1 pun dia nggak pernah, terus dia disuruh ngemis sama ibunya. Kasian banget deh Kak, bener-bener kasian banget. Sekarang di rumah Novi? Di rumahku. Sekarang di rumahku, dia sehat, dia bersyukur banget untuk kita rawat, bahkan anaknya manis banget Kak, dia sering banget ngucapin kata, Mama terima kasih sudah rawat aku, mungkin kalau nggak dirawat sama Mama, kakak nggak tahu gimana hidupnya. Dia sampai pernah ngomong kayak gitu. Manis banget, anaknya benar-benar manis banget. Gitu Kak. Makasih ya Nov. Kamu udah bantu banyak orang loh. Aku kan sering melakukan kalau penelusuran di Diari Misteri Sarah ya. Aku itu sering banget ketemu sosok-sosok yang ya kita bilang mereka yang tidak beruntung karena sudah terlambat karena sudah pindah dunia gitu. Cuman mengalami hal-halnya itu mirip sama yang Novi cerita. Cuman mereka adalah yang tidak beruntung yang harus berakhir hidupnya. Jadi anak-anak kecil yang kayak gitu. Aku mau bilang makasih sama Novi. Iya. Karena ya kan jarang ya ada orang yang dengan berbesar hati dan kamu tidak meminta imbalan apapun melakukan ini gitu. Yeah. Aku doain kamu sehat terus. Hai. Hai. Kamu peluk aku? Ya. Kenapa? Kangen. Oh kangen? Emang udah pernah ketemu sama aku? Belum. Tapi? Ketemu. Oh, tadi ketemu tadi aja ya? Iya. Tapi kamu peluk aku karena kangen? Iya. Makasih ya. Iya. Kamu namanya siapa sih? Citra. Citra.
Citra, Iya. peluk lagi coba. Oh, Anakku tuh Masya Allah Kak, manis-manis semua Kak. iya. Citra umurnya berapa? 4 tahun. Februari 5 tahun. Oh, Februari 5 tahun. Kamu langsung peluk aku ya? Iya. Makasih ya. Iya. Citra, Sukanya apa? kesukaannya apa? Itu sayang. Hah? Itu sayang semuanya. Sayang semua Oh, sayang semua-semuanya. Kalau di rumah biasanya main apa? Manggilnya apa? Mama atau ibu? Mama Opi Oh, Mama Opi. sama ibu. Ibunya namanya Ibunya siapa? nama siapa? Itu namanya Ibu Nen. Ibu Nendin. Oh, ibunya namanya Ibu Nendin. Kalau ini? Mama Opi. Kalau ini? Kakak Sarah. Cek kakak. Kalau di rumah sama Mama Opi sukanya ngapain sih? Main apa sih? Itu main kolam yang tangkap-tangkapan, yang suka loncat-loncatan. Kuromi. Ya, Kok kamu sukanya sama kayak aku sih? Kalau aku sukanya main melodi. Temennya Kuromi kan? Yang warna pink. Yang mana? Iya, kalau Kuromi yang ada itunya kan? iya, Iya, yang hitam ya. iya. Terus sukanya apa lagi? Kamu suka nyanyi gak? Suka Suka nyanyi. Kalau nyanyi apa? Lagunya apa? lagunya itu. Satu-satu. 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 Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang mama. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Yeay, pinter. Citra, Ya. Citra kalau ngelihat Mama Opi sayang nggak? Sayang, Sayang banget nggak? sayang. Sayang. Kalau misalnya ngelihat Mama Opi, Citra mau ngomong apa sama Mama Opi? Citra kangen Mama Opi. Kangen Mama Opi. Aku juga. Oh, aku main ketemu kamu tiap hari karena dikangenin terus ya. Ya, Kita baru ketemu 5 menit, kamu peluk aku bilang aku kangen. Makasih ya. iya. Citra, mama kerjanya apa? Tuh. Bantu orang. Bantu. Oh, tahu. Udah tahu. Oh, udah tahu. Emang apa namanya suka? Emang kamu tahu Mama suka bantu orang? Iya. Kayak gimana tuh bantunya coba? Bantu orangnya itu Dibawa ke rumah? dibawa ke rumah sakit. Oh, dibawa ke rumah sakit untuk dibantuin ya? Iya. Oh, terus Itu, suka nanya nggak sama Mama Opi? Itu siapa gitu? itu namanya Oleh Gizi. Oh, dia tahu ya? Udah tahu. Oh, tahu. Sering aku ajak. Oh. Karena kan dia belum sekolah, aku baru rawat sekitar 8 bulanan. Jadi aku kalau misalnya aku ajak kayak mau nggak ikut, mau ya udah aku ikut. Oh. Dia adalah salah satu anak yang sekarang di rumah yang kamu rawat ya? Betul, ibunya ada di yayasan kita. Oh, ibunya ada di yayasan, tapi sering ketemu juga? Ketemu. Oh, anak ini juga mengalami satu hal yang tidak menyenangkan ya? Terus kamu suka ini nggak, maksudnya ngobrol sama dia gitu? Ngobrol setiap malam. Jadi kalau misalnya mau tidur aku juga harus dan wajib nanya kayak hari ini ngapain aja, hari ini gimana gitu. Terus ya ngobrol biasa sama aku. Dan makanya dia cara bicaranya juga udah mengerti. Kayak orang dewasa Iya, ya? kayak orang dewasa. Betul. Kamu bener nggak sih umurnya 5? Iya. Enggak 17? Enggak. Iya. Emang kalau malam itu Mama Opi suka nanya apa aja? Citra itu Citra di rumah ngapain aja ke mall, terus belajar itu main sepatu roda. Bisa main sepatu roda? Udah bisa. Hebat banget. Berenangnya juga udah bisa boboan. Berenangnya bisa gitu. Kok hebat sih? Iya. Aku aja nggak bisa main sepatu roda loh. Aku nggak bisa. Citra udah bisa. Wah, keren banget. Ini ya apa namanya? Mungkin karena sering kamu ajak
ngobrol ya. Jadi dianya terbiasa ya. Betul. Dan memang jadinya ya anaknya pinter gitu. Terus apa Nov? Ini berarti di rumah ada berapa Nov? 8. Baru lahir 1. Ada sekitar berapa? 2 minggu. Baru lahir. Jadi dia punya bayi nih di rumah. Punya bayi. Tadinya yang paling kecil umur 10 bulan, sekarang 2 minggu. Itu apa ya, gangguan mental, tapi anak 14 tahun di bawah umur. Jadi lakinya juga nggak tahu siapa. Karena memanfaatkan kondisi si anak ini. Anak ini 14 tahun tidak bersekolah. Dan cara ngomongnya juga spesial. Iya, gitu. enggak ya pasti berbeda lah Iya. ya. Jadi kemarin aku temuin dia ternyata tinggal di pasar, kayak pasar udah nggak dihuni lah. Aku temukan dengan kondisi yang, aduh tempatnya nggak layak banget ya. Akhirnya aku bawa, dia kandungan usia 2 bulan. Jadi tinggal di yayasan sampai melahirkannya sesar karena nggak bisa ini kan, karena masih kecil. Terus kemarin dia tiba-tiba bilang, boleh nggak pulang dulu? Ya sudah, kalau mau pulang dulu. Jadi dia lagi pulang, nanti dijemput lagi. Ini Novi di rumah ada yang bantu siapa 8 anak ini? 8 anak, 6 pengasuh. Oh ada yang ini ya? Ada yang pegang. Luar biasa tapi Novi. Kamu tapi kalau ke mereka ya kayak anak sendiri ya jadinya Anak sendiri, ya? betul. Rasanya apa Nov? Sayang, maksudnya sayang ya kalau kayak gini mah sayang banget, ini anak manis banget ya? Iya. Iya, ini anak keberapa berarti kalau Novi Anak tanya? kedua. Oh ini anak kedua, yang pertama itu 10 tahun. 10 tahun, Ini Citra yang Citra kedua, Citra 5. Terus yang ketiga 4 tahun lebih. Terus 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 10 bulan sama 2 minggu. Ada bayi. Ya. Iya. Tapi suatu hari nanti kalau misalnya memang keluarganya mau ngambil itu gimana Nov? Sebenarnya sih ini kan sudah penyerahan ke yayasan ya Kak. Aku sih sebenarnya tidak ada larangan kalau misalnya dia mau mengambil gitu ya. Karena kan gimana pun tetap hak ibunya. Tugasku di sini hanya merawat aja gitu. Tapi jujur sebenarnya kalau dibilang sayang kan sayang banget, kehilangan banget. Karena sempat ada juga anak yayasan kita itu usia udah 10-11 bulan. Dari lahir, dari ibunya di yayasan kan ibunya lumayan lama juga kan di kita. Diambil Kak sekarang. Dan itu aku nangis 1 minggu, aku nggak keluar kamar, sedih banget Kak. Udah sayang banget. Namanya Karina, perempuan, diambil lagi sama ibunya. Ya iya pastilah ya kan, aduh nggak, maksudnya seorang ya perempuan gitu, apalagi dengan hati yang seperti kamu gitu. Ya nggak mungkin lah kalau nggak sayang ya anak-anak umur segini. Terus kan kalau bayi itu biasa tidur sama aku Kak. Sampai dia kayak 6 bulan, terus di atas 6 bulan baru sama pengasuhnya. Aku pengen, nggak tahu, hati aku pengen ada bonding dan chemistry-nya ke aku gitu. Jadi makanya aku usahakan walaupun aku capek, aku ngantuk, tetap tidur sama mereka. Gitu. Itu setiap hari tapi mereka artinya ada terapi khusus gitu nggak? Maksudnya untuk masing-masing kasusnya mereka? Oh ada Kak, ya, sampai selesai. Jadi yang aku bilang anak 10 tahun ini sudah hipnoterapi, terus sudah benar-benar dinyatakan untuk nggak butuh lagi. Trauma healing juga udah selesai sih Kak. Tapi kalau misalnya untuk yang umur-umur ini? Ini udah Kak. Khusus ya? Ini khusus udah. Dan ini kan juga laporan sudah berjalan ya. Yeah. Katanya nanti akan ada penangkapan, tapi sampai sekarang sih belum di Subang laporannya. Kita pelakunya keluarga sendiri atau? Bukan. Oh, bukan. Jadi ibunya ini karena lagi depresi, dia nitip ke orang. Oh, jadi asal dia titip aja. Jadi anaknya 6, ibunya dia. Nggak tahu pada di mana. Nah tiba-tiba ibunya tuh cerita sedikit ya, itu ibunya sembuh. Dia kan tadinya dari nggak stabil, dia sembuh. Ingetlah sama anak ini. Dia bilang, Teh Novi, aku kok keinget anak aku ya. Anak kamu yang mana? Aku nggak tahu ya kan. Namanya Citra katanya gitu. Terus umur berapa? Kayaknya 4 tahun sekarang. Terus tahu nggak alamatnya? Tahu, dicatat sama dia. Dia udah besok kita ke sana. Aku cuma mau ngetes doang dia udah sehat apa belum. Ternyata bener ketemu sama ini. Qadarullah tiba-tiba dia lagi demam, lagi sakit.
Terus dia mimpi katanya, yang ngerawat tuh cerita, mimpi katanya ada yang mau jemput dia naik mobil. Jadi kayak suatu Kayak pertanda ya? pertanda. Terus aku jemput dia mau, nggak ada nangis sama sekali. Langsung ikut aja Langsung ya? ikut. Jadi kayak menurutku ya, kayak udah ya aku butuh pertolongan gitu. Dan mungkin momennya tepat waktu itu. Dan ketahuannya bahwa terjadi sesuatu sama dia itu? Setelah nyampe apart, kan kita bawa di apart, kan nggak ada perasaan gimana ya. Terus akhirnya dia ngomong ada keluhan ini. Terus akhirnya baru kita cek semua. Itu usia berapa waktu? Ini kan aku baru 8 bulan. Oh, berarti belum lama. Belum lama karena kita ambil juga data dirinya nggak ada. Kan akte lahir, kartu keluarga itu nggak ada ya. Makanya mau aku sekolahkan juga kan by proses pengurusannya. Ya, kamu 8 bulan sama Mama Novi udah seperti ini, pinter banget ya? Iya. Iya, Citra. Iya. Citra waktu pertama kali dijemput sama Mama Novi, inget nggak? Inget gimana waktu lihat siapa ya ini cantik sekali gitu? Citra. Nggak, waktu Mama jemput gimana? Lihat Mama gimana Citra pertama lagi kali? apa? Citra lagi apa? Itu Citra lagi sakit, terus itu dijemput Mama Opi. Ingat lagi demam tinggi dia, 39. Lagi demam tinggi, terus langsung mau gitu ya? Iya. Kenapa mau? Kangen. Sama ibunya juga, kan sama ibunya juga dia langsung meluk dia tahu ya ini ibunya gitu. Oh, jadi jemputnya sama ibunya. Sama ibunya. Sama ibunya. Oh, untungnya nggak tahu gimana inget dia ya. Iya, padahal ibunya udah nggak jenguk itu kayak 2 tahunan. Karena kan ibunya depresi kan. Jangankan anaknya, diri dia aja dia lupa. Iya. Gitu. Dan masih ada beberapa yang ada anak-anak lain ya yang belum tahu di mana. Ya katanya sih di mantan suami ya, tapi nggak tahu juga kebenarannya. Jadi masing-masing anak berbeda suaminya. Jadi 6 suami. Seperti 6 anak 6 suami. Iya, 6 anak 6 suami. Di rumah rame. Terus Novi bagi waktu buat diri kamu gimana, No? Wah, kayaknya nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi aku ya, kan kalau yang lainnya udah sekolah ya. Kayak yang 3 tahun, 2 tahun udah preschool. Gitu. Jadi kalau misalnya aku ketemu itu ya jam mereka pulang sekolah, atau di Jumat pulang sekolah aku jemput Sabtu Minggu. Ya, kamu sama anak-anak ini aja terus ya berarti hari-harinya ya? Kemana-mana. Mau kemana-mana selalu ajak mereka. Kayak bener-bener kayak 8 anak. Tapi lucu-lucu loh ini anaknya. Kayak Citra gini ya? Citra nanti kalau udah besar pengen jadi apa sih? Dokter. Hah? Pengen jadi dokter? Oh iya? Dokter Biar apa tuh? Biar apa kalau jadi dokter? Biar? Bisa Obatin Ibu Nenden. Biar bisa ngobatin Ibu Nenden. Iya. Terus selain jadi dokter pengen apa lagi sih? Mau jadi itu polisi. Pengen jadi polisi juga? Iya. Supaya apa? Supaya nangkep pencuri. Oh, nangkap orang yang jahat ya? Iya. Oh, jadi kalau yang jahat itu harus dihukum gitu ya? Iya. Oh, nanti aku doain semoga tercapai ya. Ya. Nanti kalau udah gede masih inget nggak ya sama aku ya? Ingat. Nanti bakal lari ke aku nggak? Aku kangen gitu gak? Iya. Lucu banget. Cuman emang kayak lebih dewasa ya jadinya ya? Iya betul. Waktu pertama langsung emang anaknya gini ya? Emang kayak gini. Oh. Ngomongnya juga emang pinter banget. Dari awal aku temu udah kayak gini. Maksudnya ini ya, sebenarnya beruntung sebenarnya ibunya. Maksudnya walaupun dia terlahir dari seorang ODGJ gitu, tapi Citra ini kan sama kamu 8 bulan, artinya ya dia udah seperti ini kan pinter anaknya. Iya betul. Anak berkat gitu. Iya. Iya Dek. Kamu ini tau nggak Dek apa Citra? Citra itu Mama Opi selalu membantu orang lain. Iya. Tapi sebenarnya Mama Opi juga dibantuin kamu tahu. Iya. Dia selalu berbagi berkat, dia dapat berkat juga dari kamu. Kamu gitu nggak mikirnya? Kamu belajar banyak nggak sih dari anak-anak ini?
Belajar banget Kak. Jadi makanya mereka tuh motivasi aku, semangat hidup aku. Mungkin dulu waktu aku nggak punya anak ya Kak, pikiranku banyak hal yang mau aku lakuin dalam hidup aku, termasuk karir, banyak lah ya, kayaknya pengen ini pengen itu. Setelah punya mereka nggak ada Kak. Aku setelah punya mereka, dalam benak aku cuman gimana caranya mereka bisa sekolah, dapat pendidikan yang layak, hidup dengan layak, makan dengan layak, itu aja Kak. Nggak ada aku pikiran mau dalam hidup pengen punya ini, pengen punya itu. Kita sangat bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Jadi fokusku sekarang adalah gimana caranya suatu saat nanti mereka bisa sukses dan bisa membahagiakan orang tuanya kelak sih Kak. Kalau Novi ngelihat Citra, kamu mau ngomong apa Nov? Tuh, coba Mama Opi pengen ngomong sama Citra. Mau ngomong terima kasih banyak telah hadir dalam hidup Mama. Karena anak-anak Mama yang ngebuat Mama jadi semangat buat kerja, buat bantu orang. Iya. Ya, Mama sayang sama Citra, sayang sama kakak, sama adik semuanya. Iya. Citra sayang sama Mama nggak? Sayang. Sayang banget ya? Iya. Dia tuh suka nangis juga kalau aku nangis. Nangis ya, Nak? Iya. Nana nangis sayang, itu oke. Duduk sini di tengah sini. Kalau ngelihat Mama Opi kalau ngelihat Mama Opi nangis sedih juga ya? Iya, karena sayang ya. It's okay, Nak, nggak apa-apa. It's okay. Mama Opi itu menangis karena bukan sedih tapi terharu karena bahagia punya Citra. Iya. Iya. Citra sedih ya kalau lihat Mama Opi nangis ya. Jangan nangis gitu ya. Tapi nggak sedih kok. Mama Opi Nggak apa-apa, Nak. malah bahagia punya Citra ya. Gimana tadi nyanyinya? Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang mama. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3, sayang semuanya. Pinter banget ya. Pinter sekali ya. Iya. Oh my goodness. Terima kasih ya, aku senang sekali ketemu Mama Opi, ketemu Citra. Semoga suatu hari nanti aku bisa ketemu lagi kalau dibolehin sama Mama Opi. Boleh. Ya, kan ntar main-main ya. Iya. Ketemu sama adek Karina juga ya. Iya. Sama adik-adik kakak dan adik yang lain ya. Iya. Iya. Novin, Papa masih ada. Papa masih ada. Ini nggak, maksudnya dia suka main ke rumah juga gitu? Oh suka, kan yayasanku deket sama rumah Papa. Oh. Jadi nggak jauh dari rumah Papaku. Kayaknya 5 menitan. Oh iya, terus Papa gimana, ngelihat anaknya ini, anak gue bener-bener nih gitu? Papa support sih Kak. Dari awal aku bilang aku mau bantu orang, terus aku mau berhenti resign, Papaku tuh support banget. Jadi nggak pernah ada masalah, karena Papa tahu apapun keputusan aku bisa bertanggung jawab. Iya. Gitu. Pasti bangga sekali sih Papa ya sama kamu. Amin. Iya. Ya Allah, jangan. Makasih. Berarti bondnya ini juga ya, kuat ya Nov? Kan baru 8 bulan ya, Iya. kalau dipikir belum setahun loh. Iya betul. Iya Aku kan? juga nggak tahu, tapi semua anak aku kayaknya gitu Kak. Semuanya? Semuanya. Ada yang namanya Zaila itu dari Lubuk Linggau Kak. Itu juga sama. Kalau misalnya aku sedih, aku nangis, dia ikutan nangis. Kalau itu dari lahir Kak. Jadi ibunya itu ODGJ juga di Lubuk Linggau. Aku waktu itu lagi ke Lubuk Linggau. Terus kondisi kandungannya 7 bulan. Aku bawa ke yayasan rehabilitasi di Lubuk Linggau. Aku titip di situ yayasan swasta gitu. Terus aku bilang ke Bu, kalau lahir tolong info saya. Biar saya cari keluarganya. Terus saya nggak mau anak ini kenapa-napa. Dan Bu Sekar itu, maaf banget terceritakan, dia menjual anaknya. Jadi setiap lahir dijual. Dan Zaila ini adalah anak ke-7. Anak ke-7 yang dia kandung. Jadi makanya pas aku temuin, langsung aku titip di yayasan tersebut. Akhirnya
aku bawa ke keluarganya, kan Sekar ini masih punya ibu dan bapak, kakek neneknya. Aku temuin di sana dan mereka menyerahkan semua ke aku. Jadi aku langsung bawa ke Jakarta, Kak. Usia dia 3 hari. Jadi aku perjalanan Lubuk Linggau, Palembang, Lampung, Jakarta naik mobil. Kan data dirinya kan belum ada. Naik pesawat pun nggak boleh, 3 hari. Jadi aku gendong dia di mobil sampai perjalanan jauh banget, Kak. Seharian gitu. Iyalah itu. Dari pagi, subuh, sampai subuh lagi. Sampai hari ini masih ada ya seorang ibu yang menjual anaknya gitu. Nah, iya itu, Kak. Dan mungkin waktu aku jadi pramugari ya, Kak, kan 8 tahun. Hidup aku kan cuman kerja, pulang, tidur, kerja, pulang, tidur. Dan setelah itu aku ngebantu orang, mata aku benar-benar dibukain. Ternyata dunia tuh kayak gini, Kak. Dan aku kan keluar kota sampai ke Riau kan, Kak. Jadi semua kasus aku tanganin. Pelecehan anak, terus ODGJ, lansia dibuang sama anak kandungnya. Itu aku ada tanganin semua kasus, Kak. Gitu, jadi aku baru tahu, oh ternyata seperti ini ya. Gitu, dan ada. Dan kita kan sekarang bekerja sama dengan Komnas Perlindungan Anak, Kak. Jadi tambah kebuka lah, Kak. Ternyata banyak banget, Kak, kasus-kasus seperti itu. Dan aku kan perempuan, Kak. Aku belum menikah. Belum pernah namanya kita mengandung dan punya anak. Tapi setelah kita menangani kasus itu, aku jadi merasakan, Kak, oh ternyata kayak gini ya gitu. Jadi apa ya, Kak? Jadi kayak ikut trauma juga sih dalam hidup aku sebenarnya. Karena anak aku kan asuh 6 perempuan, sisanya laki-laki 2 kan. Iya. Jadi kayak bener-bener aku harus teliti ngejaganya, dan aku nggak bisa percaya sama siapapun. Iyalah. Jadi trust issues juga. Iya, trust issue, betul. Jadi takut. Aku nggak, ya sih nggak, itu sama sekali nggak kebayang sih. Aku paling nggak bisa denger. Maksudnya karena sebenarnya familiar, aku juga sering nanya sama teman-teman aku yang aktivis gitu. Dan belum lama ini juga aku dapat informasi. Jadi katanya ada satu daerah yang banyak yang ditemukan kayak gitu juga. Iya, banyak, Kak. Dan keadaannya mereka tuh normal gitu maksudnya. Cuman emang karena ekonomi akhirnya anaknya dijual. Kalau aku sih mayoritas menemukan, kalau dibilang normal aku juga nggak tahu ya gitu, tapi agak ada kelainan mental sih aku melihatnya kalau ibunya Zaila ini. Oh, kalau ibunya ini Ada kelainan mental, kan dari cara bicaranya, kita ngomong apa juga dia ngomongnya nggak nyambung. Tapi emang setiap tahun dia selalu punya anak dan nggak tahu itu anak siapa. Jadi aku tanya sama warga sekitar juga, Bu, Pak, ini ada yang tahu nggak anak siapa? Nggak tahu, ada yang nggak tahu kita anak siapa. Jadi nanti dia di jalan hamil lagi, di jalan hamil lagi. Terus waktu sama aku lahir Zaila ini, aku itu, Kak, apa namanya, KB. Tapi dia bisa hamil lagi setelah adiknya Zaila ini. Jadi sempat hamil lagi dia 1 kali. Aku nggak tahu lagi harus kan harus gimana. Iya sih kan, itu ya kalau ngebantu juga kan, kalau ngebantu juga punya batasannya ya. Karena jauh, Kak, di Linggau. Iya. Dan nggak mungkin kamu kan ngeliatin mantau terus semuanya gitu ya. Bisa. Jadi aku selalu bilang, kita sudah melakukan semaksimal mungkin gitu, termasuk membantu keluarganya Bu Sekar kan gitu. Karena ekonominya sangat-sangat kasihan lah ya, rumahnya dari kayu dan lain-lain, dan anaknya Bu Sekar ada 2 yang tidak bersekolah di sana, di Lubuk Linggau gitu. Dan saya bilang, jelaskan kita bisa membantu terakhir merawat si Zaila ini gitu, dan alhamdulillah sampai sekarang anaknya sehat, cantik, pintar. Alhamdulillah. Oke Novi, ini kan kamu selalu bantuin orang gitu ya, personal kamu gitu. Kamu punya nggak mimpi yang belum terwujud gitu? Apa sih yang kamu inginkan? Yang aku inginkan yang terakhir kali sih, aku pengen punya yayasan, Kak. Yayasan yang lebih besar maksudku. Yayasan yang lebih besar. Bahkan aku nggak tahu ya, ini aku sempat ada, mungkin baru ngomong di sini, Kak. Sebelumnya aku belum pernah ada ngomong di tempat lain terkait, kayaknya aku mau menjual YouTube-ku, Kak. Oh oke, jadi YouTube-nya mau dijual. Untuk aku beli lahan untuk pembangunan yayasan, dan itu yayasannya free untuk orang-orang yang tidak mampu gitu.
luar biasa Novi. Mimpi kamu masih untuk membantu orang lain. Tapi mungkin ya aku percaya ya setiap orang tanpa kita sadari mungkin sebenarnya kita punya tugas. Atau mungkin setiap orang itu sebenarnya bisa menjadi berkat untuk orang banyak gitu. Dan kamu adalah salah satu orang yang jadi penyalur tangan semesta untuk membantu orang banyak. Amin, amin. Makasih ya Nov ya. Terima kasih Kak. Wah, aku pokoknya mendoakan apapun yang kamu inginkan, yang kamu jalani mudah-mudahan selalu dalam cahaya Gusti Allah. Amin, amin. Ya, ya Dek. Ya. Jadi Terima kasih. banyak anak-anak seperti kamu dibantu ya? Iya. Bener ya? Iya. Novi, terima kasih ya Nov. Terima kasih, Terima Kak. kasih banyak. Aku hari ini belajar banyak sekali dari kamu gitu. Amin. Dan I can feel, aku bisa rasain hati seseorang ya gitu. Kamu emang yang ada dalam pikiran kamu tuh mau bantuin orang aja. Kadang-kadang kamu itu nggak apa-apa susah, tapi yang penting orang bisa terbantu, bener nggak? Iya. Iya Kak, aku kayak gitu Kak. Nggak tahu. Aku ngerasa soalnya kita hidup di dunia ini, kita kembali sama Tuhan, nggak bawa apa-apa gitu. Jadi apapun yang aku miliki sekarang, itu bukan punya aku. Itu punya mereka semua. Gitu. Termasuk anak-anak ini. Terima kasih ya No, thank you so much. Terima kasih ya. Peluk dong. Aduh, terima kasih udah datang ke aku. Terus bilang apa tadi Dek? Aku kangen. Makasih ya Citra. Iya. Iya, Sama-sama. aku punya hampers buat Citra. Nanti bagi-bagi sama kakak adik-adik ya. Nih, ini buat Wah, Tuh, terima buat kasih. Citra. Makasih. Ya, yeay. Terima kasih sudah main ke sini ya. Iya. Nanti kita semoga akan ada waktunya bisa ketemu lagi. Iya Kak. Iya. Ya, terima kasih ya No. Iya, terima kasih, Thank Kak. you. Oke teman-teman, aku hari ini belajar banyak sekali ya. Kadang-kadang memang kalau misalnya kita mau membantu itu bukan karena apapun, nggak ada alasannya gitu. Dan memang Novi punya hati besar ya, hanya ingin membantu aja titik. Dan pada saat Novi membantu itu mungkin Novi merasakan bahagia yang hanya Novi yang bisa rasakan. Jadi aku mau ingetin ke teman-teman, mungkin hari ini Novi mengingatkan kita bahwa kita bisa belajar untuk punya hati besar dan sedikit mulai berbuat baik dan menolong teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih sudah nonton Bicara Sarawi Jayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah.